Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel ID Investasi atau Investment Idea. Kali ini saya ingin bahas mengenai yang lagi pada heboh di YouTube, yaitu rame-rame tiba-tiba membahas inflasi. Saya pengen ambil angle inflasi US 9,1 lawan inflasi di Indonesia yang sudah mencapai 4,3%. Pertanyaannya, kok baru pada rame sekarang? Yuk kita lihat bagaimana reaksi pasar. Inflasi US naik terus, dan Indo akan juga terus naik. Sesuai gambar, saya mengestimasi bahwa inflasi di US akan pelan-pelan mulai mengalami penurunan. Sedangkan di Indo, karena Indonesia itu lebih terkena tail effect atau buntut inflasi global, maka malah inflasi Indonesia ini akan mulai meningkat. Bedanya, kita terakhir kali merasakan inflasi 12% itu di tahun 2008. Sedangkan US merasakan inflasi sampai dengan 9,1% ini kira-kira sekitar mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu. Oke, itu perbedaannya, tapi mari kita lihat bagaimana reaksi pasar agar teman-teman investor dan trader tidak panik. Jadi inflasi US naik terus dan Indo akan juga terus naik. Nah, apa kita perlu panik juga? Mari kita lihat reaksi marketnya bagaimana. Yang paling utama dan teman-teman harus ketahui adalah seperti ini. US Federal Reserve sudah mengambil sebuah keputusan. Mereka memang agak telat, bukan agak telat ya. Mereka memang ketinggalan dari kita nama-namakannya behind the curve. Mereka sudah ketinggalan sekali di dalam menurunkan inflasi, apapun alasannya, tetapi yang harus teman-teman ketahui, transmisi penurunan inflasi dari kenaikan suku bunga itu memakan waktu kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan. Itu adalah penurunan minimum. Ya. Jadi itu adalah penurunan minimum. Bila suku bunga dinaikkan, maka inflasi akan mulai turun secara perlahan-lahan. Nah, mari kita lihat reaksi marketnya bagaimana. Kita lihat seperti ini. Fed Fund Rate, bumpy road. Di beberapa video saya sudah memberikan video mengenai ini. Ya, pertama saya buat di April dengan target kenaikan Fed Fund di 2,25 sampai dengan 2,5. Berikut adalah Fed New Dot Plot-nya. Ya, ini per April. Kemudian per Maret, per Juni ternyata sudah rilis Fed Fund Rate New Dot Plot yang mengindikasikan bahwa suku bunga Amerika akan naik sampai dengan targetnya sampai dengan 3,5% di tahun ini. Ya, jadi sudah sudah dibilang udah naik dari target awal di 2,5 menjadi 3,5%. Apakah itu akan menjadi kenyataan? Saya melihatnya sepertinya yes. Ini adalah contoh Fed Fund Rate proyeksinya. Ya, teman-teman bisa lihat, ini source dari Bloomberg. Berbeda dengan di Indonesia, di Amerika itu adalah suku bunga acuan itu juga diperdagangkan secara futures. Jadi futuresnya itu adalah para pedagang atau pedagang suku bunga, atau kita bahasanya interest rate trader, itu biasanya mereka melocking kenaikan suku bunga itu udah dari sekarang, mereka udah beli posisinya. Jadi kalau untuk teman-teman yang memahami pasar uang, ini adalah grafik pasar uang nih. Ini kita namakan implied overnight rate, dan ini adalah dari konsensusnya nih, bettingnya pasar di Amerika. Ini adalah US future interest rate, ya. Ini Fed Fund Futures nih, namanya instrumennya Fed Fund Futures. Mereka perhitungannya adalah overnight, jadi perhitungan satu harian.
Dan mereka juga memakai, selain US future, juga mereka memakai ini namanya istilahnya overnight index swap. Ya. Jadi di Amerika itu likuiditas harian itu sangat penting untuk menentukan apakah pasar itu menginginkan suku bunga naik atau tidak. Dan hasilnya untuk meeting di 27 Juli ini, maka dengan suara yang paling banyak sebesar 318,6%, ya, mereka melihat akan adanya kenaikan sebesar 0,75. Sebenarnya ini 0,8, tetapi kan tidak ada ya kenaikan sampai dengan 0,8, jadi akan mereka melihat adalah kenaikan 75 basis point. Jadi diperkirakan akan menyentuh level 2,5% untuk suku bunga di Amerika. Kemudian di September mereka juga memproyeksikan akan terjadinya kenaikan suku bunga lagi dengan implied rate-nya mencapai 3 atau 3,25%. Kemudian sepanjang 2022 ini akan mengalami terus kenaikan sampai dengan 3,5%. Nah, inilah ekspektasi pasar di Amerika. Jadi saya melihat di bulan Juli ini Amerika akan menaikkan suku bunga, kemudian mungkin diikuti lagi di bulan November. Di Septembernya tidak, tetapi mereka akan menaikkan kembali suku bunganya, saya melihatnya di bulan November, dari 2,5% menjadi 3,5%. Jadi ini adalah reaksi pasarnya, bahwa mereka menginginkan suku bunga di Amerika terus naik. Bagaimana sih pergerakan asetnya? Meskipun proyeksi pasar sudah mencapai, permintaannya sudah mencapai 2,5% akan kenaikan di bulan Juli ini, ya, akan tetapi kita melihat, karena saya percaya market is always right, pasar adalah selalu benar. Maka kita melihat di US Treasury, yield-nya itu mengalami penurunan, teman-teman. Sekarang menjadi di level 3%. Ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar percaya bahwa kenaikan suku bunga sampai dengan 2,5% akan mulai membawa penurunan terhadap inflasi. Nah ini ya keterangannya, US yield turun ke level 2,9%, mengindikasikan Fed Fund Rate di 2,5% dan inflasi akan mulai terkendali. Kemudian berikutnya, bagaimana reaksi pasar di Indonesia? Melalui SUN, nih ya, surat utang negara Indonesia tiba-tiba mengalami kenaikan yield yang sangat tinggi. Jadi yield SUN-nya naik ke 7,5%, mengindikasikan adanya tekanan ke Bank Indonesia untuk kiranya menaikkan suku bunga. Saya estimasi di bulan Juli ini akan dinaikkan, dan estimasi saya itu sudah saya sampaikan sejak April. Makanya saya nggak kaget dan saya nggak rame-rame untuk membahas inflasi. Jadi kenapa ada spread yang begitu lebar antara US Treasury di 3% sampai dengan 7,5%? Ini dikarenakan menjaga selisih level sebesar 4%. 4% ini adalah nilai suku bunga di Indonesia, teman-teman, dengan US Treasury. Jadi 4% itu dihitungnya gini, 3,5% adalah BI rate atau 7 days reverse repo, dan 0,5% itu adalah giro wajib minimum yang sudah dinaikkan BI. Jadi levelnya adalah di 4%. Jadi kalau teman-teman tambahin 4 ditambah 3%, ya roughly sebenarnya ini yield SUN-nya ada di 7%. Saya melihat ini adalah tekanan kepada BI, di mana mengindikasikan bahwa suku bunga harus dinaikkan atau akan mulai terjadinya capital outflow atas terdapatnya selisih suku bunga antara selisih suku bunga yang semakin menipis antara Amerika dan Indonesia. Untuk 7 days reverse repo, seperti yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman, ini adalah chart yang saya buat sendiri di tanggal 22 April. Ini adalah 7 days reverse repo policy. Sedangkan yang biru ini adalah Indonesia inflasi. Nah, seperti teman-teman tahu, sekarang inflasinya sudah ada di atas, tembus 4,3. Dengan cadangan Indonesia mempunyai buffer sampai dengan 4%.
Ya, nih. 7 days reverse repo masih mempunyai ruang untuk menahan inflasi dikarenakan GWM sudah dinaikkan 50 basis point pada Maret. Jadi BI sudah mengambil langkah antisipasi ya dengan menaikkan GWM sehingga BI mempunyai buffer di level 4%. Tetapi inflasi kemarin tembus di 4,3%. Dan sekarang Fed Fund Rate yang saya tahu sudah mencapai 1,75%. Ya, ini dia Fed Fund Rate. Ini di sini 1,75%. Berarti bahwa kalau dinaikkan menjadi 2,5% ke level ini, 2,5%, selisih suku bunga BI rate dengan atau 7 days reverse repo dengan the Fed akan semakin tipis selisihnya, dan itu tidak bagus karena Indonesia masih memiliki country risk atau risiko negara yang lebih besar daripada Amerika. Jadi ya di sini saya bilang 7 days reverse repo juga masih mempunyai ruang sebesar 3% apabila, nah ini analisa saya, masih mempunyai ruang sebesar 3% apabila Fed rate naik sampai dengan 1% dan diestimasi waktu itu terjadi pada Mei 2022. Tapi room ini atau jarak ini sudah semakin mengecil. Oleh karena itu, prediksi saya adalah 7 days reverse repo akan naik pada Juni atau Juli ini, di mana inflasi tahun 2022 diestimasi akan mencapai 7%. Di sisi fundamental makro, supaya teman-teman tenang, inflasi masih terjaga, ya. Ini adalah estimasi dari RAPBN, masih terjaga di bawah 4%. GWM juga sudah dinaikkan sampai dengan tambahan lagi 3% sampai dengan September. Jadi dari posisi tadi 4%, GWM, giro wajib minimum itu sudah dinaikkan tambahan plus 3%. Menjadi 7% sudah dinaikkan oleh BI. Kemudian yang paling penting adalah Indonesia mengalami current account surplus selama 3 kuartal. Current account surplus ini adalah seperti apa ya? Bisa dibilang aset liquid atau aset lancar yang dipunyai oleh negara Indonesia. Ini current account surplus. Ini yang membuat Indonesia cukup stabil nilai tukarnya. Dan current account surplus ini sangat dikontribusi oleh ekspor dari CPO, komoditas, dan berbagai macam ekspor barang tambang dan migas yang memang adalah kekuatan negara Indonesia. Kemudian PDB Indonesia di 2022 masih diproyeksikan di atas 5%, dan ini yang juga menarik, berkali-kali saya ulang, adalah equity risk premium Indonesia berada pada level 6,2% bila dibandingkan dengan level pada tahun 2020 yang berada pada 9,5%. Nah, mengenai IRP ini dibahas pada video yang saya tulis di bawah ini. Ya, ini judul di mana saya membahas equity risk premium. Oke. Nah, ini adalah gambaran current account surplus, ya, 3 kuartal berturut-turut Indonesia mengalami surplus, kemudian dikontribusikan dari harga komoditas, harga coal, dan CPO. Nah, karena banyak yang baru rame sekarang, terus langsung pada rame mungkin, wah akan terjadi resesi, apa yang harus dijual nih? Ya, teman-teman, izinkan saya sharing apa yang sudah kita kasih view jauh-jauh hari sebelumnya. Antam, sebenarnya saya ingin bilang komoditas dijual, jadi seluruh yang terkait dengan komoditas, Antam, Timah, Inco, Harum, view kami adalah netral dari posisi April 2022. Ya, di sini penjelasan kami adalah netral, kami tidak melakukan overweight terhadap saham ini. Tidak overweight itu adalah tidak melakukan porsi yang berlebihan. Tetapi yang saya lakukan adalah saya memberikan 0 posisi. Posisinya saya jual semua untuk posisi komoditas. Kemudian Indi juga bisa dikatakan mewakili coal. Memang kami saya memberikan rekomendasi netralnya terlalu cepat karena teman-teman lihat
posisi call itu masih naik sampai dengan akhir April, ya. Baru kemudian call itu semuanya mengalami kerontokan. Sebut saja apapun, ABMM, Adaro, ITMG, PTBA, semua rontok. Oke. Kemudian saya ulangi lagi view kami. Ini apa yang harus dijual ya? Sama apa yang harus dijual. Kami mengulangi view kami lagi untuk komoditas dan energi. Ini view yang saya berikan di bulan Maret dan April. Dan ya ini apa yang harus dijual. Maaf, saya ulangi. Dan tambahan selain komoditas, antam, timah, coal, saya juga telah mengestimasi kejatuhan harga emas dari bulan Januari. Ya, teman-teman bisa lihat, ini di bulan Januari nih tahun 2022 awal nih, saya memproyeksikan harga emas akan mengalami kejatuhan. Dan teman-teman bisa lihat sekarang harga emas dunia benar jatuh ke level, kalau nggak salah kemarin itu terendah di 1.690. Oke, ini adalah proyeksi inflasi kami. Nah, ini kami coba breakdown ya teman-teman. Saya coba breakdown komponen inflasi yang saya ukur. Yaitu ada makanan, minuman, dan tembakau. Ada juga restoran dan kafe. Dan ini saya kelupaan satu. Sebenarnya ada satu lagi yang saya ukur adalah transportasi. Oleh karena itu, kami tetap memaintain buy atas data-data inflasi ini. Ingat ya teman-teman, ini makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian restoran dan kafe, kemudian transportasi, sehingga kami memaintain buy atas saham-saham berikut berdasarkan data inflasi. Ya ini saham yang kami estimasi lawan arus, ya adalah UNVR, ASA, BUKA, MTDL, dan INDF, juga saham-saham yang memiliki corporate action, BBB, BBHI, Agro, dan tadinya adalah Harum, di mana saya memberikan estimasi resikonya beberapa saham ini ada kemungkinan saham-saham ini akan keseret turun dulu mengikuti arus penurunan IHSG, baru pada satu titik akan mengalami kenaikan. Jadi ini adalah rekomendasi saya, dan memang yang lawan arus adalah sebenarnya hanya UNVR dan INDF, karena ASA, MTDL, BBB, BBHI, Agro, ini sudah mengalami kenaikan yang cukup tajam sebelumnya. Tetapi kami tetap memaintain buy atas saham-saham tersebut berdasarkan atas data inflasi. Kami call buy UNVR di 3 April 2022. Sebenarnya kami melakukan call buy UNVR lebih awal lagi ya, sebenarnya di bulan Maret. Ya. Jadi kami melakukan call buy UNVR di 3.500. Unilever di 3.500 kita call buy dengan target di 6.500. Kemudian saya melakukan call buy untuk INDF memakai pendekatan trading band weekly, di mana call buy kami berada pada 6.300 dengan target berada pada 7.600. Oke, ingat ini ya teman-teman. We sell when other buy, we buy when other sell. Jadi kita sudah melakukan rekomendasi sell pada saat euforia komoditas dan energi yang saya dengar dan saya baca-baca di YouTube, dan rekomendasi-rekomendasi broker untuk buy on weakness, ternyata semuanya bubar teman-teman. Jadi kita sudah memberikan rekomendasi sell pada saat yang lain masih memberikan rekomendasi buy. Tapi ingat, kita akan memberikan rekomendasi buy pada saat yang lain akan melakukan rekomendasi sell. Karena bagi saya, semua itu hanya masalah valuasi, di mana Komo Energi CPO soon akan saya call buy. Jadi ditunggu ya teman-teman. Questions, seperti biasa, bila ada pertanyaan dan komentar, teman-teman bisa email atau kirim atau nulis di comment box di kolom komen. Kemudian disclaimer informasi oleh saya,
Saya mempunyai posisi pada saham Unilever, ASA, BBB, tetapi saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Jadi jangan lupa teman-teman, like and subscribe videonya, share ke teman-teman yang lainnya, semoga supaya bermanfaat, dan ingat, saya akan kembali dengan video-video berikutnya. Semoga teman-teman selalu tetap cuan di dalam melawan inflasi ini, dan kalau loss, tidak terlalu loss dalam. Sampai jumpa, sampai ketemu di video saya berikutnya, dan salam ide investasi.